rekan-rekan sekalian, ada hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini adalah daya kreativitas. Kita lihat peniti itu merupakan daya kreativitas dari sebatang kecil besi yang dibengkok-bengkok, dan dahsyat sekali manfaat peniti itu, luar biasa, sangat luar biasa. Barangnya kecil tapi sederhana tapi efektif, bisa ngaitkan banyak hal. Maaf, baju bisa rapat, celana nggak melorot dengan peniti, banyak sekali. Nah, ini adalah hasil kreativitas. Nah, kita harus mengetahui bahwa begitu banyak yang bernilai itu adalah merupakan hasil kreatif. Wah, ini maaf nih, kemerusuk nggak nih? Halo? Pak, Suaranya bersih tidak nih? bersih terdengar, tapi memang agak sedikit noise, tapi nggak begitu mengganggu. Oh iya, maaf. Iya. Nah, itu kerusuk-kerusuk nggak ada? Ada, tapi sangat kecil. Ya, baik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kaya sekali kita ini dengan kreativitas. Pernah suatu saat ada seseorang mengatakan, saya tidak percaya kepada namanya mukjizat. Kenapa, Pak? Karena mukjizat itu tidak sesuai dengan hukum alam, tidak sesuai dengan sunatullah. Lalu oleh ditanya, Pak, sampai sejauh mana kita mengetahui hukum alam? Padahal siapa tahu yang kita anggap impossible sekarang tidak mungkin sebetulnya hukum alam juga, hanya belum sampai ilmunya kepada kita, belum sampai wawasannya kepada kita. Banyak hal yang mungkin di zaman lalu mustahil, seperti berbicara jarak jauh begini, tapi sekarang menjadi sangat mudah. Artinya kita tidak boleh mengunci diri oleh sesuatu yang sudah dianggap baku, sesuatu yang sudah dianggap ada. Karena apa? Karena di dunia ini begitu banyak peluang kita menemukan sesuatu, menemukan hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang lebih efektif, lebih efisien dalam segala sisi. Kita tidak boleh terkunci oleh apa yang sudah terjadi, karena lahan kreativitas kita masih teramat dahsyat. Termasuk yang meyakini bahwa orang-orang yang akan kredibel, dipercaya, itu adalah orang yang terus-menerus mengembangkan kreativitas dan kemampuan inovasinya dalam hal apapun, terutama yang positif. Handphone, waduh, sekarang bertarung antar Nokia, Siemens, kemudian Samsung dan Ericsson. Mereka bertarung luar biasa dengan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru. Mengapa? Agar tetap kredibel. Kalau tidak, mereka akan ditinggalkan oleh para pengguna telepon genggam. Begitupun kita sebagai anak, lambat kreatifnya, tidak ada inovatif, orang tua akan hilang kepercayaan. Walaupun kita sudah jadi sarjana, satu saat mungkin kita disegani karena di wisuda jadi sarjana. Tapi besok lusa, kalau kita tidak kreatif mengemas hari-hari kita, maka lambat laun kita mulai kurang dipercaya. Nanti orang hilang kepercayaan kepada kita. Sama diangkat menjadi pemimpin, mungkin hari pertama disegani, kedua disegani, tapi ketika lambat laun tidak kelihatan karya-karya inovatifnya, tidak kelihatan kreativitas untuk bisa menyelesaikan masalah, lambat laun jatuh kredibilitasnya, tidak lagi dipercaya, hilang kewibawaannya. Dalam sisi apapun kita selalu butuh untuk meningkatkan kreativitas. Salah satu di antaranya adalah kita harus mulai punya keberanian untuk melakukan hal yang baru. Beda itu tidak selamanya sebuah keburukan, ya. Sebetulnya mencoba juga ini.
dengan konsep manajemen kolbu, dengan teknik dakwah seperti ini. Kita sederhanakan dakwahnya, kita lebih ke yang aplikatif, dakwahnya lebih kepada yang simple, bersahaja, dengan meminimalisir teori yang mendalam, tapi memperdalam dari kajian yang bersifat aplikasi. Nah, ini sebetulnya sebuah upaya terobosan, dan kita memang tidak boleh terbelenggu dari apa yang kita miliki. Misalkan maaf ya, sekolahnya elektro, hobinya bisnis dulu, pada orang tua tentara, cita-cita jadi tentara, tapi dengan izin Allah terjadi deviasi. Tapi penyimpangan ini tidak selalu menjadi musibah, karena jangan sampai, kan ada yang nanya, apa tidak kufur nikmat kuliah elektro, kok sekarang jadi membalik begini. Kuliah elektro kan cuma berapa jam dalam sehari, selebihnya itu kan juga ilmu. Sehari itu 24 jam. Tidakkah kita bisa mengemas selama kuliah, baik hubungan dengan sesama maupun bisnisnya, organisasi, semua itu kan adalah sebuah aset pengembangan diri. Tentu saja tidak harus semua orang pindah profesi, tetapi jangan sampai kuliah ini membelenggu diri kita sehingga seakan-akan diri kita dalam wadah itu. Justru yang penting kuliah ini adalah membaca potensi, mengembangkan potensi sehingga kita bisa melejit. Kalaupun mau kuliah dan nanti menjadi seorang insinyur yang baik, baik sekali itu. Namun harus dipahami bahwa kekayaan kita bukan hanya pada insinyurnya, tapi kekayaan kematangan pribadi kita, kearifan diri, kemampuan manajemen, kemampuan memimpin, ini juga harus berkembang. Jangan karena kita jadi insinyur, ngerti elektro, hanya elektro saja, kita lupa mengembangkan diri, maka nanti pun jadi insinyurnya insinyur terbatas, insinyur yang disuruh-suruh saja. Tapi kalau kita mengembangkan diri kita, maka kita bisa terus melesat melampaui gelar yang dimiliki. Nah, inilah yang diharapkan, bahwa luar biasanya kesempatan kita untuk berkreasi, berinovasi. Harus punya keberanian untuk menerobos hal-hal yang baru, tentu berani dengan perhitungan, dan juga jangan terbelenggu oleh pendapat, ke sistem lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Bahkan sebaliknya, semua itu menjadi tantangan bagi kita untuk tetap berkreasi. Jangan mogok oleh tatanan yang sudah dibentuk. Kita harus berani, karena hidup ini amat luas peluang bagi kita untuk terus membuat hal-hal baru, berkarya terus. Dan memang inilah episode yang harusnya kita jalani. Hidup untuk berkarya, mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat nanti. Begitu.